udah ikhlas. Udah Allah yang menjaga dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Di jalannya yang lurus kepadaku. Jadi nanti ada orang yang mukhlis berusaha. Itu kalau mukhlis itu masih kita sendiri yang bergerak. Kita mencari diri kita untuk ikhlas. Tapi kalau sudah mukhlas, berarti dia sudah dipilih Allah. Seperti ceritanya ini, Zulaikha, tahu nggak Zulaikha? Siti Zulaikha bersama Nabi Yusuf digoda, si muda, kayak saya digoda, dipanggil sama Zulaikha, masuk sini, masuk kamar. Nggak tahu kan? Waktu itu Nabi Yusuf budaknya dibeli dia, dihadiahkan dari suaminya. Dijadikan budak, kemudian dia bekerja di rumahnya Zulaikha dan suaminya. Karena kegantengan Nabi Yusuf tergoda Zulaikha, padahal Zulaikha waktu itu sudah ya lumayan lah, lumayan tua pada saat itu. Sedangkan Nabi Yusuf masih sangat muda pada saat itu. Dipanggil masuk kamar. Ya rawadatu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi. Kalau waktu itu sendirian, enggak ada suaminya. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat hayta. Ditutup pintunya, ada sini kamu sini. Bingung lah dia kan, aku budak dia cuma. Enggak baik, aku budak. Wa qalat hayta. Qala ma'azallah, aku takut sama Allah. Qala ma'azallah. Inna rabbi ahsana mathwaya. Innahu min 'ibadina. Jadi ketika dipanggil, jadi dalam tafsir mengatakan ketika dipanggil bajunya itu ditarik, Bu. Bukan lari nih kan? Lari. Sebelum lari itu Nabi Yusuf memang ada keinginan, Bu. Memang manusia, Bu. Walaupun Nabi, dia seorang Nabi pun itu manusia, memiliki hawa nafsu. Walaupun mereka terjaga, tapi mereka memiliki hawa nafsu. Kalau nggak bisa menikah, Bu. Nabi kan menikah juga seperti kita. Nabi meninggal juga, Nabi tersenyum sakit. Namanya manusia, wajar. Pada saat itu hamma wa qad hamma bihi wa hamma. Memang ingin, Bu. Laula arra'a burhan rabbi. Kalau aku melihat hidayah dari Allah pada saat itu, mungkin aku terjebak dalam zina waktu itu. Dalam tafsir disebutkan, Bu, pada saat itu Nabi Yusuf melihat ayahnya. Jadi melihat ayahnya seperti itu. Ayahku, ayahnya Nabi Yakub, seorang Nabi juga. Tertegun dia, ayahku. Akhirnya dia berbalik dan lari, dikejar sama Siti Zulaikha, ditarik baju dari belakang. Ditarik bajunya. Kemudian sampai di pintu terakhir, Bu, karena banyak pintunya dalam cerita itu disebutkan. Saya ada filmnya juga, Bu, di YouTube. Saya sudah nonton. Nabi Yusuf tarik bajunya, koyak belakangnya, sampai di pintu terakhir terbuka, kepergok sama suaminya. Aduh, gawat. Tahu lah kan ya, kepergok. Wah, selingkuh nih. Selingkuhnya sama budak sendiri. Akhirnya apa? Berkilah kan Zulaikhanya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Apa contohnya ini ganjaran orang yang ingin udah berkhianat dan ingin berzina dengan istrinya? Apa nih? Qalat ma jazaa'u. Barulah dalam riwayat ada mengatakan dalam hadis. Keponakannya Siti Zulaikha yang masih kecil, anak kayak gini, masih digendong, dia ngomong, "Ingkana qamisuhu qudda min qubulin." Apa? Fakadzabat wa huwa minal kadhibin. Ingkana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju depannya rusak, koyak, berarti yang benar adalah Zulaikha dan Nabi Yusuf yang salah. Ingkana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shadiqin.
Di kata-kata anak-anak ini gendong tadi bu, ponakannya masih keluarganya dari Siti Zulaikha. Kok ngomong gitu kan? Itu anak bayi. Tapi dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya enggak, yaitu masih saudara Yusuf tapi adalah orang bijak. Ya orang dewasa seperti itu. Tapi ada riwayat yang mengatakan anak-anak. Jadi dalam sejarah hanya ada 3 bayi yang berbicara dalam sejarah. Yang pertama itu adalah Nabi Isa. Tahu cerita yang kedua? Nabi Isa. Ketika Maryam datang kepada kaumnya kan, Maryam mengatakan, aku puasa ngomong lah. Kalau ngomong nanti saya kena. Akhirnya Nabi Isa sendiri yang ngomong. Dalam ayat Al-Quran mengatakan kan, fa'asyara ilaihi. Ini bayinya nih, ditunjukkan sama kalian nih, kata Maryam. Fa'asyara ilaihi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kamu ngomong sama anak bayi ini? Enggak mungkin lah. Qala inni abdullah, barulah berkata Nabi Isa. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini sudah diutus Allah sebagai seorang nabi. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi aku wasiatkan kepada kalian ini bahwasanya kalian harus melakukan sholat dan berzakat. Nah, mereka ada sholat dan zakatnya juga, tapi tidak seperti kita sekarang, beda. Jadi tadi bu, ada 3 kan bu, bayi yang bisa berbicara dalam sejarah. Yang pertama dari Nabi Isa. Yang kedua itu cerita tentang seorang laki-laki soleh yang difitnah oleh seorang pelacur bahwasanya itu adalah anaknya. Jadi ada seorang pelacur tiba-tiba hamil dia. Kemudian pelacur ini mengatakan bahwasanya ini anaknya sepulang ini, padahal dia ahli ibadah, dia orang soleh pada tempat itu. Bingung karena bagaimana caranya mengetahuinya pada saat itu. Mungkin belum ada seperti sekarang, ada tes-tes segala macam di kedokteran, kan? Belum ada saat itu. Akhirnya berbicara ketika lahir anak itu, kemudian dia berbicara bahwasanya dia bukan ayahku adalah sepulang. Yang kedua, yang ketiga tadi saksi yang berbicara ketika Nabi Zulaikha ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Jadi siapa yang berkata? Yusuf kan? Nah, jadi ayat yang di atas tadi sebelum cerita ini datang mengatakan apa tadi? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Jadi Nabi Yusuf ini termasuk orang yang mukhlas, orang yang dimurnikan, dipilih, keikhlasan yang baik, dijaga. Kalau sudah mukhlas dia dijaga sama Allah. Kalau udah dijaga sama Allah berarti semua kehidupannya aman insya Allah. Walaupun bukan berarti seperti itu dia tidak mendapatkan ujian, tidak bisa gitu. Jadi meskipun kita soleh, meskipun kita nanti jadi orang yang ikhlas, yang dijaga oleh Allah, bukan berarti kita tidak diuji. Justru semakin diuji. Benar nggak ini ikhlasnya? Itulah ya cerita dari sudah sampai. Ada lagi kira-kira cerita, ada Ustaz, hadis Nabi. Ini hadisnya maksud apa namanya? Masyhur sekali yang ceritanya. Hadis Arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung pada niatnya, ikhlas. Jadi amal kita tergantung bagaimana niat kita. Nah, ini ada ceritanya nih. Ketika Nabi berbicara seperti innamal a'malu binniyat, lanjutan hadisnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yanka, bukan itu sebelumnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi
cerita hadis ini kenapa terjadi? Jadi dulu ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, mau hijrah nih. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki, dalam sejarah disebutkan namanya Ummu Qais. Seorang laki-laki ini dia ikut hijrah juga bagus, sahabat Nabi juga. Dia hijrah tapi niatnya nggak hilang, dia ikhlas dia. Bukan karena kesukarannya bersama Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tapi karena dia ingin mengikuti seorang gadis yang cantik. Seorang gadis yang cantik dia ikuti karena hijrah bareng. Pada saat itu dia ikuti hijrah bersama Nabi. Ternyata Nabi mengetahui keadaan ini, maka Nabi pun bersabda, "Wa man kana hijratuhu lid dunya," untuk dunia, "aw atau untuk perempuan." Ya. Fahijratuhu awliya imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara. Maka kamu akan dapat juga. Dapat nanti insyaallah nikah juga akhirnya sama perempuan itu. Yang kamu ikuti karena kamu hijrah karena dia, nanti kamu dapat juga apa? Memang iya sudah dapat. Tapi dia tidak ikhlas, tidak murni hatinya ikhlas. Dia hijrah bersama Nabi untuk Allah dan Rasulnya. Tidak ikhlas. Gitu. Jadi bukan berarti orang yang tidak ikhlas tidak sukses, belum tentu. Dunia ini berputar dalam kaidah prinsip asbab wal musabbabat, sebab-sebab dan akibat. Ayolah kita kan saudara-saudara kita yang non Muslim, orang Kristen, orang Chinese, yang lain-lain, mereka sukses dunianya. Kita nggak tahu ikhlas atau enggaknya. Mereka berdagang misalnya, main curang atau tidak, kita nggak tahu, tapi dia kaya. Kita nggak tahu ikhlas atau tidak, murni atau tidaknya perbuatannya. Tapi kaya dia karena itu, karena kehidupan ini tergantung dari kerjaan kita, sungguh-sungguh nggak. Kalau sungguh-sungguh ya sukses, begitu kaidahnya. Kalau kita Islam sampai-sampai aja bu, kalau usah kerja kita dapat rezeki juga dari Allah, susah. Nah ini nanti bu, sama sekte dulu namanya Qadariyah. Qadariyah tuh pokoknya semua takdir Allah, santai-santai aja jadi orang jahat. Nah ini kan sudah takdir Allah, jahat ini mungkin karena takdir Allah, nggak gitu. Jadi semua kemungkinan yang akan kita terjadi di dunia ini itu sudah Allah tentukan dan kita memilih di dalamnya. Maka ada usaha ikhtiar. Tidak hanya ikhtiar tapi juga doa. Doa itu menguatkan hati. Menguatkan hati bahwasanya apa yang kita kerjakan itu kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kita tidak goyah. Usaha kita sudah maksimal, pekerjaan kita sudah kuat apa yang kita kerjakan. Yang kita pasrahkan kepada Allah. Itu doa aja adalah pasrah kita kepada Allah. Jangan seperti kalau kita lihat orang-orang Jepang dulu, banyak orang yang bunuh diri meninggal, gagal ujian bunuh diri. Kenapa? Karena dia hanya berpegang sama sebabnya saja. Dia hanya berpegang pada sebab pekerjaannya, usahanya saja, diri sendirinya, kekuatannya. Tapi dia tidak berpasrahkan kepada yang memiliki semua, yaitu Allah. Jadi ketika gagal ya, luar biasa. Yang gagal dirinya ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi, karena dia tidak ada sandaran lagi. Ketika runtuh jiwanya, runtuh semuanya. Usaha itu hanya menjadi sebab kita sukses dan memiliki kecapaian, tapi kepasrahan kepada Allah. Ada ayatnya bu, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai bekerja, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah kamu meminta, berharap. Jadi sudah bekerja baru ditutup dengan tawakal sama Allah. Tidak orang masuk, tidak orang tidak pernah. Gitu. Ikhlas itu seperti itu.
Kira-kira 10 menit lagi. Padahal saya tadi kepikiran kalau kayaknya panjang kalau 10. Ternyata saya udah panjang juga berbicara. Ya begitu. Jadi yang masih itu adalah kemurnian hati, kemurnian apapun ceritanya, perbuatannya apapun, walaupun itu bersifat duniawi, apalagi akhirat, semuanya harus murni lillahi ta'ala. Tidak ada yang bercampur, tidak ada yang ingin dilihat ataupun ingin didengar. Semuanya adalah milik Allah. Apalagi yang kita gak ada. Mati kita meninggalkan semua yang kita cari, bukan anak-anak kita. Belum tentu anak-anak kita nanti apa? Mengerjakan sama apa yang kita kerjakan. Belum tentu dia semaksimal yang kita kerjakan. Atau mungkin sebaliknya, makin luar biasa tergantung dengan didikan kita. Makanya kalau sudah ada SDIT seperti ini sebenarnya lumayan bagus. Kenapa? Karena pelajaran dunianya dapat, pelajaran agamanya dapat. Mereka belajar ilmu-ilmu yang di luar, tapi mereka juga diajarkan agama, sholat, puasa, sholat sunnah, doa-doa, seperti itu bagus. Sebab sekolah umum. Jadi ibaratnya paket komplit. Kalau dulu saya sekolah IPS saja SD biasa, ya udahlah nggak dapat apa-apa, agamanya ya sejam 2 jam aja udah di kelas belajar. Alhamdulillahnya karena saya pesantren juga kan, jadi ada guru waktu itu di situ yang saya ngaji pro sama dia, kemudian saya belajar baca Quran sama beliau. Nah begitulah. Kalau di luar kan mungkin ada orang tua yang tak mampu untuk memasukkan anak ke pesantren atau ke pondok-pondok. Nah, sekolah seperti ini sudah bisa menjawab paling tidak. Ya walau tidak terlalu maksimal, tapi ada bekal mereka. Kita bisa memastikan setelah kita mati, mereka yang mendoakan kita, mereka yang mensolatkan kita. Kemarin saya bawa anak-anak, ada ceramah anak di luar, bilang ya jangan sampai anak-anak kita tidak mau mensolatkan kita, menjadi imam ketika kita meninggal. Sedih, saya juga sedih Bu, soalnya kan saya pergi kuliah jauh, orang tua pun akhirnya meninggal ketika saya kuliah di sana. Saya nggak bisa mensolatkan, tidak bisa menjadi imam, tidak bisa, bahkan menghadiri hidupnya yang di akhir hidup saya juga tidak bisa. Sedih juga saya dengan ceramah itu. Ya udahlah. Yang penting apa? Doanya. Tak pernah hilang. Tidak pernah berhenti. Jadi kita bisa memastikan anak kita setelah kita nggak ada, dia masih tetap mendoakan kita, masih kirim Fatihah, masih kirim doa, masih bersedekah untuk kita. Mengamalkan ini sambung. Jangan sampai mereka lupa dengan siapa mereka dulu, siapa mereka, bagaimana mereka bisa seperti ini. Ya karena orang tuanya, karena perjuangan ibunya. Ibu juga seperti itu dulu. Ibu bisa seperti ini karena orang tua ibu juga seperti itu. Saya bisa duduk di sini memberikan diskusi seperti ini ya karena orang tua saya juga memberikan kontribusi yang besar untuk diri saya. Kehidupan juga seperti itu. Karena kalau manusia sudah mati, hanya 3 saja Bu yang bermanfaat, yang akan terus mengalir. Walaupun kita sudah mati, ini 3 saja akan ada. Di zaman berdoa, in qata amalukum illa bisalasi, sadaqah jariyah, aw ilmun muntafa'in, aw waladin salihin yad'ulah. Ketika manusia mati, kita mati semua Bu. Saya juga mati. Semuanya akan terputus Bu. Hilang semuanya. Hubungan kita bersama dunia ini sudah terputus kecuali 3 saja. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini nggak mesti bangun masjid Bu. Nah, orang kampung tahunya kalau namanya sedekah itu sedekah jariyah ke masjid, semua minum ke masjid. Masjidnya udah bagus, kurang bagus, tapi nggak ada yang sholat. Sedekah jariyah itu bisa di mana pun, sekolah, jembatan, apalagi tali air pun bisa, jembatan, apalagi tempat-tempat umum, jalan, atau tempat-tempat wakaf-wakaf yang ada. Karena Nabi mengatakan yang penting sedekah jariyah, bukan sedekah masjid.
sedekatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat. Ibu misalnya dengar ceramah di YouTube, dengar ceramah dari Ustaz siapa? Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, kemudian itu termotivasi untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk membuat menjalankan suatu amalan, pahalanya ibu dapat dari Ustaz tersebut juga dapat pahala dari ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Dan yang satu lagi yang terakhir, yang saya bilang, doa anak yang soleh kepada orang tua. Jadi cuma 3 ini, ketika kita mati keluar dari dunia ini, cuma 3 ini yang tak pernah berhenti, terus mengalir. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Itulah. Jadi sekolah-sekolah seperti ini sebenarnya udah sedikit ya terbantulah orang tua, jadi berpikiran lagi ngajarin alif, ba, ta, Al-Quran. Mungkin orang tuanya gak sempat ataupun mungkin juga gak terlalu pandai membaca Al-Quran. Akhirnya sekolah yang menghantar atau memfasilitasinya. Tapi sebagai orang tua juga harusnya mendukung, memberikan motivasi untuk anaknya biar bisa lebih baik. Jangan sampai hilang begitu saja. Dulu saya pernah ketika ngajar privat di Medan, orang tuanya ingin anaknya ini bisa hafal Quran, tapi dia masih pro. Saya bingung lalu, dia masih pro, tapi orang tuanya ingin ada hafalan Qurannya. Akhirnya saya talqin. Talqin itu mana bacanya? Ikutin. Mulai kami dari amma yatasa'alu, bahkan saya baca. Ulangi lagi deh. Amma yatasa'alu lagi sampai hafal. Amma yatasa'alu, anina bakal azim. Ulangi sampai hafal. Dan kemudian saya mengatakan kepada orang tua, Pak, kalau di sini aja saya Pak, kalau hanya mencukupkan ngaji bersama saya, tidak akan bisa. Saya dulu belajar sama orang tua saya. Selain saya belajar, saya juga mendengarkan. Jadi Bapak juga harus mendukung saya. Jadi nanti kalau misalnya subuh mereka baca Quran dan diperdengarkan Quran, ada suasana Quran yang didapatnya, tidak hanya ketika haji. Begitulah, saya akhirnya memotivasi Bapak itu untuk melakukan hal seperti itu. Alhamdulillah, sekarang anaknya kira-kira kemungkinan saya tidak tanya lagi berapa juz sekarang, kita 10. 8 atau 10 sekarang. Masih kelas 1 SMP. Nah sekolah luar dia, pesantren. Saya belum pernah mengajar privat dulu, walaupun nggak lama karena saya berangkat dulu. Nah seperti itulah Bu. Jadi tidak hanya belajar formal atau belajar bersama guru, tapi bersama orang tua juga belajar. Minimal ibunya mendukung dan memberikan suasana pendidikan bersama mereka. Itulah. Oke, udah lewat 10. Akhirnya saya selesai berbicara. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata atau kesilapan dari saya mohon maaf. Saya masih belajar, Bu. Masih harus banyak membaca, banyak melihat, harus banyak mencari pengalaman. Seperti itu pengalaman berbicara bagaimana mengumpulkan materi dan mengumpulkan mental dalam dirinya, bisa nggak ngomong di depan orang. Nah, itu masih saya pelajari. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.